Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran, Stambuk F551-17002. Pada mata kuliah API, Application Programming Interface, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama materi tentang konsep pemrograman solid dan contohnya, kemudian template desain pattern dan contohnya. Nah, jadi nanti kedua materi ini contohnya berupa kode program yang mana saya buat dengan bahasa Java. Baik, kita masuk ke konsep ke materi yang pertama, yaitu konsep pemrograman solid dan contohnya. Nah, jadi sebenarnya solid ini merupakan sebuah singkatan yang kepanjangannya yaitu yang pertama untuk S, Single Responsibility Principle, kemudian O-nya, Open Closed Principle, kemudian Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, dan Dependency Inversion Principle. Nah, sebelum kita masuk penjelasan dari beberapa subbab solid ini, sedikit saya jelaskan tentang pemrograman solid. Nah, pemrograman solid ini merupakan salah satu prinsip dari OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi tujuan diciptakannya solid ini adalah yang pertama untuk mempermudah dalam penulisan kode, kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah dalam mengelola kode, kemudian yang ketiga adalah untuk mempermudah dalam pengembangan kode. Nah, jadi itu adalah tujuan diciptakannya solid ini. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Nah, apa itu Single Responsibility Principle? Nah, Single Responsibility Principle ini adalah bagaimana kita membuat suatu kelas itu hanya memiliki satu tujuan. Jadi, kita itu harus menghindari menciptakan kelas yang memiliki banyak sekali pekerjaan yang berbeda-beda, tidak memiliki satu tujuan. Kita bisa saja membuat kelas yang memiliki banyak tujuan, namun secara teknis ini bisa melanggar dari konsep pemrograman solid yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Nah, jadi Single Responsibility Principle ini bagaimana kita menciptakan satu kelas yang hanya memiliki satu tujuan saja, tidak memiliki banyak tujuan. Tapi bisa saja memiliki banyak fungsi, tapi dengan tujuan yang sama. Baik, kita masuk ke contohnya. Ini contohnya. Nah, kalau kita lihat kode program ini, di sini ada kelasnya namanya pesan. Nah, pesan ini kalau kita lihat di sini ada dua tujuan. Yang pertama, fungsi pesan yang pertama yaitu untuk pesan minuman, kemudian pesan minuman, pesan makanan, pembayaran tunai, dan pembayaran OVO. Nah, secara teknis ketika kita lihat bahwa ini pesan makanan minum ini merupakan satu tujuan yang sama, tapi pembayaran tunai dan pembayaran OVO ini mempunyai juga tujuan sama, tetapi digabungkan dengan kelas yang namanya pesan. Nah, ini tidak boleh dalam pemrograman solid yang pertama tadi, karena ini sudah memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk pemesanan, baik itu makanan minuman. Tujuan yang kedua yaitu pembayaran, baik pembayaran tunai maupun OVO. Nah, bagaimana cara agar memperbaiki code ini? Bisa kita buatkan kelas baru, yaitu kelas yang namanya tagihan. Nah, tagihan nanti ini berfungsi untuk mengelola dari fungsi ini, fungsi pembayaran. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua fungsi, yaitu mempunyai dua kelas, yaitu kelas pesan dan kelas tagihan. Nah, kelas pesan ini tujuannya hanya satu, yaitu pemesanan, baik itu pesan minuman maupun makanan. Kemudian tagihan ini tujuan juga satu, yaitu untuk pembayaran, baik tunai maupun OVO. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelas pesan ini tujuannya untuk memproses pesanan minuman maupun makanan. Kemudian kelas tagihan ini untuk memproses pembayaran tunai maupun pembayaran OVO. Ya, mungkin bisa dimengerti dari penjelasan kode saya. Kalau dilihat seperti kode ini sudah memenuhi aturan dari konsep pemrograman solid yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle.
Baik, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu Open Closed Principle. Nah, Open Closed Principle ini yaitu kelas harus terbuka untuk eksistensi, tetapi ditutup untuk modifikasi. Nah, maksudnya bahwa kelas ini, dalam kelas itu kita tidak boleh memodifikasi kelas. Kita hanya bisa menambahkan fungsi dari kelas itu ketika kita nanti bisa kita tambahkan ketika kita extend ke kelas yang kita buat. Misalnya saya analogikan seperti dua orang programmer. Nah, misalnya saya membuat suatu sistem di sebuah perkantoran, kemudian saya membuat satu kelas, yaitu namanya kelas makanan. Nah, kemudian setelah saya selesai mengerjakan proyek tersebut, ada teman saya programmer yang lainnya ingin menambahkan kelas baru, ingin menambahkan fungsi baru. Nah, dia tidak bisa memodifikasi untuk konsep ini, dia tidak bisa memodifikasi kelas yang saya buat. Dia harus membuat kelas baru, tetapi dengan tujuan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contohnya. Nah, ini. Nah, di sini saya punya kelas yang namanya makanan. Di sini ada fungsinya, public void-nya sajikan makanan berdasarkan pesanan. Disimpan dalam tipe data string. Nah, ini merupakan fungsi ketika kita memilih salah satunya akan menampilkan output seperti ini, menyajikan nasi goreng, kemudian menyajikan mie goreng. Nah, ketika datang programmer baru, mereka bisa saja menambahkan di sini else if yang baru untuk menambahkan sebuah pernyataan seperti yang ada di sini. Tapi itu menyalahi aturan yang tadi, karena open closed principle ini terbuka untuk ekstensi tapi tertutup untuk modifikasi. Jadi kelas yang sudah saya buat sebelumnya ini tidak tertutup untuk dimodifikasi. Jadi caranya bagaimana? Nah, dia harus membuat kelas makanan baru. Nah, jadi kita harus membuat kelas makanan baru di sini. Nah, kemudian kita ambil, kita buatkan istilahnya, kita buatkan dua parameter untuk nanti menyimpan data yang ada di sini, parameter pesan-pesan. Nah, di sini jadi supaya kita tidak menambahkan lagi fungsi else if di sini, kita buatkan code seperti ini. Kita buatkan kelas nasi goreng, kita implement dari pesan yang ini. Nah, kemudian kita buatkan lagi kelas mie goreng untuk implement pesan yang ini, kita panggil. Nah, kemudian kita ingin menambahkan pesanan untuk sate ayam yang baru. Tadi kan kita tidak bisa menambah di sini karena open principle itu, kelas open principle itu tertutup untuk modifikasi. Jadi dia tidak bisa memodifikasi kelas yang saya buat. Nah, dia harus menambahkan kelas seperti ini. Kelas sate ayam implement pesan, kemudian public void sajikan pesan menyajikan sate ayam. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila kita memilih nasi goreng, tampilannya menyajikan nasi goreng. Apabila kita memilih mie goreng, tampilannya menyajikan mie goreng. Nanti kalau kita memilih sate ayam, tampilannya akan menyajikan sate ayam. Nah, ini tertutup untuk modifikasi. Ini modifikasi, tetapi terbuka untuk eksistensi. Nah, eksistensinya ini. Jadi kita bisa menambahkan sebuah kelas baru untuk menambahkan data dari kelas yang sudah dibuat oleh programmer sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu Liskov Substitution Principle. Nah, di sini Liskov Substitution Principle adalah kelas induk harus dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya tanpa menghancurkan keseluruhan aplikasi. Nah, untuk konsep pengalaman solid Liskov Substitution Principle ini itu mempunyai
yang namanya kelas induk. Nah, kelas induk ini berfungsi untuk mewadahi jalannya aplikasi. Ketika kita ingin membuat suatu fungsi yang baru atau kelas yang baru, kita tidak boleh menghancurkan induk tersebut, kelas induk tersebut. Dan apabila kita menghancurkan kelas induk tersebut, akan menghancurkan keseluruhan dari aplikasi. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat berikut ini. Nah, di sini saya punya kelas induk yang namanya public kelas nasi goreng. Di sini ada metode namanya makanan. Nah, ketika saya ingin menambahkan sebuah kelas baru, saya tidak akan merusak kelas nasi goreng ini. Saya hanya perlu mengextend kelas induk. Di sini saya extend dari sini. Kemudian saya mengimplementasikan kelas baru namanya nasi goreng ayam. Kemudian di sini saya mengimplementasikan lagi nasi goreng sate. Nah, semua kelas ini bisa mengimplementasikan metode makan tanpa merusak rasa dari nasi goreng ini. Logikanya begini, saya punya nasi goreng, tapi saya mau nasi goreng ayam dan nasi goreng sate. Nah, saya membuat nasi goreng ayam dan sate ini tanpa merusak nasi goreng tersebut. Jadi nasinya tetap digoreng, seperti itu. Logikanya seperti itu. Kalau kita lihat dari code yang ini. Nah, ini merupakan prinsip yang ketiga, yaitu Liskov Substitution Principle. Ya, kemudian kita masuk ke pemrograman solid bagian 4, yaitu Interface Segregation Principle. Nah, di sini banyak interface yang memiliki tujuan spesifik lebih baik daripada hanya satu interface namun memiliki banyak tujuan. Nah, maksudnya ketika kita memiliki satu interface yang memiliki banyak sekali tujuan. Nah, kita lebih baik memiliki banyak interface tapi memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya saya punya interface pesan. Nah, di situ ada dua tujuan tapi tidak spesifik. Ada pesan makanan dan ada pesan minuman. Nah, untuk konsep interface segregation principle ini, saya lebih baik memiliki dua interface, khusus untuk interface pesanan dan khusus untuk interface minuman, supaya lebih mempermudah dalam pengelolaan code, penulisan code dan pengembangan code-nya. Baik, untuk contohnya kita bisa lihat seperti ini. Baik, bisa kita lihat contohnya. Di sini saya mempunyai interface yang namanya pesanan. Nah, di sini tujuannya ada dua. Ada pesan makan dan pesan minuman. Nah, ini tidak efektif sesuai dengan konsep interface segregation principle tadi. Jadi, saya lebih baik mempunyai dua interface yang mempunyai fungsi spesifik untuk memesan makanan dan memesan minuman. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai dua interface yang memiliki tujuan spesifik. Yang pertama yaitu interface pesan makanan yang tujuannya itu untuk khusus memesan makanan. Kemudian saya mempunyai interface pesan minuman yang khusus untuk memesan minuman. Jadi seperti itulah konsep dari interface segregation principle, yaitu kita lebih baik memiliki banyak interface tapi memiliki tujuan yang spesifik daripada kita hanya memiliki beberapa interface saja tetapi banyak sekali tujuannya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir dari pemrograman solid, yaitu dependency inversion principle. Nah, jadi pengertian dari prinsip ini adalah bahwa kelas yang dikategorikan sebagai high level class tidak boleh tergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Nah, jadi untuk dependency inversion principle ini kita memiliki dua kelas, yaitu kelas high level dan kelas low level. Nah, ketika kita ingin menjalankan sebuah program, maka
program itu maka high level ini tidak boleh bergantung pada low level kelas. High level ini hanya bergantung pada abstraksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini kita perhatikan pada kelas proyek bangunan. Nah, kelas proyek bangunan yang ada pada contoh ini, kita bisa melihat bahwa metode mulai proyek ini, metode mulai proyek. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa metode kerja ini, metode mulai proyek yang ada pada proyek bangunan memanggil metode kerja. Nah, ini mulai proyek, kemudian Nah, ini adalah contoh dari dependensi inversion principle, yang mana ini adalah kelas high class dan ini adalah low kelasnya. Nah, jadi high class ini tidak boleh bergantung pada low class. High class ini hanya bergantung pada abstraksi, maka kita buatkan abstraksinya seperti ini. Nah, abstraksinya nanti ini akan dipanggil di bagian di sini, buat fondasi, memasang batu bata, mengecor, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang saya pahami dari konsep pemrograman solid dependency inversion principle. Mungkin jika ada kekurangan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi hanya itu materi yang disebarkan untuk konsep pemrograman solid. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu template design pattern. Nah, yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu ada beberapa template design pattern. Yang pertama singleton, factory, abstract factory, builder, bridge, facade, dan proxy. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu design pattern. Nah, design pattern merupakan cara-cara pendesainan suatu perangkat lunak agar perangkat lunak itu lebih mudah dikelola dan lebih mudah untuk dikembangkan. Seperti halnya ketika kita seperti arsitektur, ketika ingin membangun rumah, mereka harus terlebih dahulu membuat desainnya. Nah, seperti juga kita bagi pengembang aplikasi, sebelum kita membuat suatu perangkat lunak, pasti kita membutuhkan desain-desain agar perangkat lunak yang akan kita rancang nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin bisa dipahami. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pattern singleton. Nah, di sini singleton dengan menerapkan konsep-konsep ini, kita tidak perlu lagi membuat objek atau instansi berulang kali dalam tiap kelas dan hanya perlu membuat satu instansi. Lalu kita bisa terapkan untuk semua kelas. Jadi singleton memastikan bahwa suatu kelas hanya memiliki satu instansi, lalu secara global dapat diakses dan digunakan. Nah, jadi singleton ini merupakan cara agar kita tidak membuat objek itu atau instansi berulang-ulang kali. Kita hanya perlu membuat satu objek dan instansi saja, lalu ketika kita ingin menggunakan objek atau instansi tersebut, kita hanya bisa memanggil dari objek tersebut. Kita tidak perlu lagi membuat objek yang berulang-ulang. Nah, bisa kita lihat gambar di sini. Nah, jadi ini adalah instansi yang saya katakan tadi. Nah, ini kita mempunyai satu instansi yang bisa diakses oleh semua kelas. Nah, jadi tidak seperti misalnya kelas A. Kelas A misalnya dia ada instansi baru, kelas B dia ada instansi baru, kelas C ada instansi baru, dan kelas D ada instansi baru. Tapi di singleton pattern ini kita hanya perlu satu instansi atau objek yang bisa diakses oleh kelas lainnya. Kelas A bisa mengakses, kelas B bisa mengakses, kelas C bisa mengakses, kelas D bisa mengakses. Nah, untuk contoh kode programnya bisa kita perhatikan. Nah, ini baris kode pertama kita menginstansiasi objek dari singleton dengan static. Nah, ini. Dan hak aksesnya adalah privat. Kemudian
Lalu untuk mencegah terjadinya konstruktor, diakses dengan keyword new. Nah, ini kita membuat objek baru di sini yang namanya singleton. Lalu kita lalu kita gunakan hak akses privat untuk konstruktor singleton tersebut. Kemudian selanjutnya untuk menggantikan instance singleton, kita gunakan metode getInstance. Nah, yang ini. Jadi untuk mengganti instance singleton, kita hanya memanggil fungsi getInstance. Lalu baris yang terakhir ini, kita buat metode turunan yang digunakan untuk mengetes metode dari kelas. Nah, ini adalah kelas turunan yang digunakan untuk mengetes intinya mengetes fungsi dari ini. Nah, cara mengetes saya buatkan di sini kelas baru yang namanya main. Nah, jadi untuk pemanggilan metode yang ada di kelas singleton, kita bisa menggunakan dua cara. Nah, cara yang satu yaitu kita bisa membuat objek terlebih dahulu. Kita bisa membuat objek terlebih dahulu, atau kita panggil metodenya. Nah, ini kita panggil metodenya, kita bisa membuat objeknya. Oke. Kemudian atau langsung saya nama dengan kelas singleton diikuti metode getInstance. Nah, ini yang seperti ini. Nah, jadi nanti outputnya ini akan menampilkan dua tes metode singleton. Kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Karena tadi kita ada dua cara pemanggilan. Yang pertama, kita membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian kita bisa memanggil langsung metodenya, atau kita bisa manggil gabungan antara getInstance dan tes metodenya. Jadi dua tampilannya. Ketika saya hapus, maka outputnya hanya satu. Ini outputnya ya. Nah, outputnya hanya satu karena dia tidak memanggil metode nama kelas singletonnya diikuti dengan metode getInstance. Jadi seperti konsep yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kita hanya perlu membuat satu instance. Lalu dengan instance ini kita hanya perlu memanggilnya untuk menampilkan hasil ini seperti yang ada di sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk singleton. Kita masuk materi yang kedua, yaitu factory. Nah, di sini salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat memisahkan pembuatan pada objek produk dan dengan objek client atau main class. Nah, jadi factory ini adalah dapat memisahkan pembuatan pada objek produk dengan objek klien. Secara konsep, penggunaan pattern ini adalah perubahan pada kelas produk tidak akan berpengaruh pada kelas klien. Kelas yang menggunakan pattern ini akan membuat suatu metode dengan tipe return value sama, namun dengan input data yang berbeda-beda serta dapat digunakan oleh banyak kelas. Nah, kita bisa lihat contohnya ini. Nah, di sini ada class activity. Di sini ada abstract creator, kemudian concrete creator, kemudian concrete product, kemudian interface. Nah, jadi ini adalah main kelasnya. Kemudian main kelas ini diturunkan melalui concrete creator ini, kemudian menghasilkan concrete product dan ditampilkan melalui interface. Jadi dia dari abstract creator ini tidak langsung ke interface, namun melewati beberapa langkah ke concrete creator, kemudian concrete product, lalu ke interface product. Nah, bisa kita lihat contohnya. Ada ini. Nah, di sini saya mempunyai interface yang bernama nasi. Kemudian saya buatkan metode namanya rasa. Kemudian di sini saya membuat kelas
yang namanya nasi goreng, kemudian namanya nasi sate, kemudian nasi uduk. Nah, kemudian saya buatkan factory-nya di sini agar bisa ditampilkan nanti di sini. Saya buatkan factory-nya di sini, nanti factory-nya saya buatkan di sini, nanti akan ditampilkan di sini. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita ini akan membuat suatu metode dengan tipe return value. Nah, jadi ini adalah return value-nya. Dia memanggil return-nya, dia memanggil ke sini. Nah, dia memanggil ke sini. Jadi kita buatkan dulu interface-nya seperti tadi, kemudian kita buatkan concrete creator-nya. Nah, ini adalah concrete creator-nya. Ini concrete creator-nya. Lalu kita buatkan concrete product-nya. Produknya itu ya ini. Ini. Kemudian kita tampilkan di interface produknya. Ini. Oke. Mungkin itu untuk yang factory. Mungkin bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke abstract factory, template design pattern. Di sini abstract factory ini adalah konsep yang dapat digunakan untuk menghasilkan factory di dalam factory. Nah, jadi ini salah satu pengembangan dari factory pattern tadi. Kemudian abstract factory ini bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak pada factory-factory yang digunakan untuk pembuatan objek. Jadi, bisa dikatakan factory method pattern yang menggunakan kelas minuman factory. Nah, mungkin teman-teman belum mengerti. Ini ada contohnya. Nah, di sini saya analogikan, saya mempunyai dua interface minuman dan interface makanan. Dengan mengimplementasikan implements minuman, teh tawar, teh manis, teh hijau, kemudian makanan nasi uduk, nasi goreng, dan nasi padang. Kemudian di abstract factory-nya itu, seperti dikatakan tadi bahwa abstract factory bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak. Nah, jadi ini tadi semuanya masih abstrak. Jadi abstract factory di sini bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak karena tadi ini masih buat abstrak. Kemudian setelah diatur akan dihasilkan factory produksi. Jadi di get factory dan abstract factory diambil tadi factory-nya ini, kemudian abstract factory-nya, kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk method main. Nah, seperti itu. Jadi kita punya interface, kemudian interface itu mengimplementasikan implements-nya, minuman, teh tawar, teh manis, hijau, makanan, nasi uduk, nasi goreng, nasi padang, kemudian factory-nya get minuman, get makanan. Nanti abstract factory ini bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode yang masih dalam bentuk abstrak. Kemudian dihasilkan faktor produksi, kemudian ditampilkan dalam metode void. Ya, seperti itulah abstract factory. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu template design pattern builder. Nah, builder ini adalah konsep desain pattern yang dapat digunakan untuk membangun objek kompleks yang memiliki banyak atribut. Suatu contoh kasus ketika kita ingin menampilkan semua nilai dalam satu objek. Nah, jadi pattern builder ini kita membangun objek secara kompleks. Ketika kita ingin menampilkan semua nilai dalam satu objek. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke desain pattern bridge. Pattern digunakan pada saat kita perlu memisahkan interface dari implementasinya yang akan memberikan fleksibilitas sehingga keduanya dapat bervariasi secara independen. Pattern ini melibatkan sebuah interface yang bertindak sebagai jembatan yang akan membuat fungsionalitas konkret kelas menjadi independen dari implementasinya. Bridge pattern termasuk ke dalam struktural pattern. Nah, jadi bridge ini merupakan pattern yang melibatkan sebuah interface. Jadi bridge ini menjembatani antar interface dan sebuah fungsionalitas dari concrete class. Jadi misalnya saya punya kelas, di sini saya punya interface.
di sini saya punya concrete class, saya di sini punya interface. Lalu bridge itu berada di tengah-tengah. Dia menjembatani dari antara concrete class dan interface. Itu tugasnya template design pattern bridge. Nah, kemudian kita masuk ke template design pattern packet. Jadi paket pattern ini menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas paket, di mana kelas tersebut nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien dimudahkan untuk menggunakan sistem yang dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan metode kompleksitas dari suatu subsistem, yang nantinya fungsi dari paket ini adalah menyembunyikan dari kompleksitas subsistem ini. Dia disimpan di sini, lalu nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien tidak perlu lagi mengakses ke sini yang membuat klien bingung. Jadi paket itu berfungsi untuk menyembunyikan kompleksitas subsistem di sini, kemudian langsung bisa diakses oleh klien, sehingga klien itu nanti dimudahkan dalam mengakses sistem yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir kita masuk ke proxy. Nah, proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas yang dimana kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah kelas tersebutlah yang melakukannya. Proxy pattern ini termasuk ke dalam struktural pattern. Nah, proxy pattern ini hampir sama tadi dengan bridge. Nah, jadi dia menjembatani antara real subject dan client. Beda dengan bridge tadi, dia menjembatani antara kelas dan interface. Kalau proxy, dia menjembatani antara client dan real subject. Begitu. Mungkin hanya itu bisa saya jelaskan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya, dua materi. Yang pertama materi tentang pemrograman solid, kemudian desain pattern, konsep desain pattern. Nah, di video tadi saya memberikan contoh itu berupa kode program, dan ada juga beberapa materi yang tidak saya berikan kode program. Jadi yang tidak saya berikan kode program itu sebagai contoh di situ karena saya masih bingung juga tentang bagaimana menulis kode program tersebut, penjelasan dari pattern tersebut ke dalam kode program. Saya juga masih bingung. Jadi saya hanya menampilkan UML-nya berupa berupa kelas activity saja. Saya tidak menampilkan kode program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.